Halo, perkenalkan, nama saya Agung Febrianti dengan NBM 12102010 dari Prodi Manajemen NR, Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Swadaya Gunung Jati. Simak terus ya teman-teman. Di tema 15, saya akan membawakan materi yang berjudul Implementasi Kinerja dalam Manajemen SDM. Yang pertama ada tingkat kinerja, ada kinerja organisasi, kinerja proses, dan kinerja individu. Kinerja organisasi tujuannya adalah terkait tentang rancangan organisasi dan manajemen organisasi. Kinerja proses adalah tahap dalam menghasilkan produk atau pelayanan dipengaruhi dengan tujuan serta rancangan proses. Lalu ada garis besar arti kinerja. Kinerja adalah sesuatu yang secara aktual orang kerjakan dan dapat diobservasi. Kinerja mencakup tindakan-tindakan dan perilaku yang relevan dengan tujuan tersebut. Lalu ada pendekatan pengukuran kinerja, ada pendekatan personality, yaitu mengukur kepemimpinan, inisiatif, dan sikap. Lalu ada pendekatan perilaku, mengukur umpan balik, kemampuan presentasi respons. Ada pendekatan hasil yang terakhir, ini mengukur kemampuan produksi, menyelesaikan produksi secara tepat waktu, dan lain-lain. Next, lalu ada aspek pengukuran kinerja. Yang pertama ada produktivitas, kedua kualitas, ketiga ketepatan waktu, yang keempat ada putaran waktu, yang kelima ada penggunaan sumber daya, dan yang terakhir ada biaya. Next ada jenis ukuran kinerja. Yang pertama ada ukuran uang, yang kedua ada ukuran upaya atau dampak, yang ketiga ada ukuran reaksi, lalu yang terakhir ada ukuran waktu. Next, ada ukuran kinerja dalam dimensi kualitas. Yang pertama adalah kehandalan, yang kedua ada daya tangkap, yang ketiga ada kompetensi, yang keempat ada akses, yang kelima ada kesopanan, yang keenam ada komunikasi, dan yang terakhir ada kejujuran. Next, ada indikator penilaian kinerja. Yang pertama efisiensi, efektivitas, keadilan, serta daya tanggap dalam suatu organisasi. Next, ada kinerja dalam problematika dalam manajemen pengetahuan. Simak terus ya teman-teman videoku. Lalu ada konsep kinerja dalam organisasi. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh individu atau kelompok dalam suatu organisasi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing dan wewenangnya masing-masing. Next, ada definisi kinerja menurut Roux and Beard tahun 1981. Kinerja sama dengan pencapaian hasil. Lalu menurut Interplan, kinerja adalah terkait operasi, aktivitas program, dan misi organisasi. Next, pada unsur yang terdapat dalam kinerja, hasil-hasil fungsi pekerjaan, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap prestasi kerja pegawai, ada pencapaian tujuan organisasi, lalu ada periode waktu tertentu, yaitu tidak melanggar hukum, sesuai dengan moral dan etika. Next, ada pekerjaan dan kinerja organisasi. Yang pertama ada strategi organisasi, lalu yang kedua yang pasti ada SDM-nya. Yang ketiga ada pemasaran, keuangan, serta operasional manajemen. Next, parameter kinerja. Yang pertama human capital. Harus ada kompetensi, skill, serta kreativitas. Yang kedua ada struktur capital, yaitu adalah teknologi. Yang terakhir ada customer capital, relasi, feedback, serta sugesti. Next, ada faktor peningkatan kinerja. Pendorong. Faktor pendorongnya itu adalah audit modal intelektual yang tujuannya adalah untuk memonitor dan mengatur modal intelektual perusahaan. Penghambatnya ada problematika sistem, sulit mengidentifikasikan masalah. Oke, sekian materi yang dapat saya bawakan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua.